sampaikan kembali firman untuk kami di hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam semuanya. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdiri lagi sekali lagi Bapak Ibu. Kita membacakan ayat-ayat ini dengan cara berganti-gantian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, judul yang Lembaga Alkitab Indonesia adalah Hidup Orang Kristen. Karena itu saya beri tema hari ini adalah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saudara, di pasal ini Petrus menulis firman bahwa kita mesti hidup seperti yang Tuhan rindukan. Ada 5 hal yang akan kita share atau dengar di hari ini, saudaraku. Yang pertama adalah kita mesti berpikir seperti Yesus Kristus. Itu di ayat yang ke-1, ya, dan ayat yang kedua. Mengajarkan bahwa kita ini hidup seperti, berpikir seperti Yesus, artinya bahwa dalam berbagai kesukaran hidup, kita mesti berhenti berbuat dosa. Jadi kalau kita ingin melihat, mengalami banyak anugerah, banyak mujizat, maka kita harus berhenti bikin dosa. Kalau mau melihat atau mengalami namanya kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau kita baca ayat 1, tunjukkan layar. Jadi karena Kristus telah menderita penitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah ini. Jadi jalan keluar yang sederhana yang Tuhan tawarkan kepada kita di tengah kesukaran adalah tidak usah bikin dosa baru. Atau kalau kita belum bertobat, mari bertobat bagus-bagus. Bilang amin. Ya, berubah dengan benar, dengan baik. Ini namanya pola pikir yang kita mesti alami dan lakukan, saudara. Mengapa saudara tahu? Tatkala kita melakukan perubahan hidup, maka kita akan melihat bahwa orang akan memfitnah kita. Ya, orang akan menggosip kita, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita berpikir seperti Tuhan. Nggak usah dilawan, nggak usah dibalas. Biar aja. Ini sudah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kuasa diri yang jadi tenang. Ayat 7. Apa itu kuasa diri, saudara? Di dalam firman Tuhan, satu ayat dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-22, ayat yang ke-27. Bisa ditunjukkan di layar. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-27. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan itu mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudara lihat. Tuhan memberi kita pengurapan di dalam diri kita. Dia taruh di hati. Bilang amin. Ya saudara.
Lalu ayat yang pertama, poin pertama tadi, kita berpikir seperti Tuhan, menghadapi tekanan yang berat, persoalan yang sulit, saudara. Tugas kita adalah yang Tuhan mau adalah kita harus menjadi tenang. Bagaimana tenang, saudara? Di dalam diri yang luar manusia ini, saudara, itu 5 indera, mata, telinga, mulut, lidah, saudara. Lalu ada lagi kulit. Untuk merasakan apa yang di luar kita, saudaraku. Dan itu sebagai sumber informasi. Lalu dikirim informasi ke pikiran manusia, ke perasaan, dan kehendak kita, saudara. Di situ kita akan mengalami namanya pengelolaan atau informasi. Kalau informasi baik, positif, ya kita bisa bersuka cita, saudara. Kalau informasinya jelek, saudara, negatif, atau yang mencelakakan kita, kita akan mengalami goncangan jiwa. Betul, saudara? Lihat, saudara, contoh ayat ini di atas, ya, ayat saudara. Ya, kita lihat. Kembali ke ayat pokok tadi, sudah lihat, saudara? Nah, lihat. Di ayat yang keempat, ayat keempat. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dengan mereka, dan mereka memfitnah kamu. Perhatikan, mereka memfitnah kamu, mengolok-olok, saudara. Secara global di Indonesia ini, apalagi dalam dunia sosial media, banyak orang suka mengolok-olok para hater, saudara. Ya, mengolok-olok dalam dunia sosial media. Ini dia paling kenyang kalau diolok dalam TikTok dan yang lainnya. Tentang ketuhanan, tentang teologi, macam-macam, saudara. Nah, kita mungkin di bidang lain, saudaraku. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa kita harus menjadi tenang, kuasai diri dan menjadi tenang. Pertanyaannya, bagaimana caranya jadi tenang? Halo? Jangan kita berdoa atau bikin apapun kalau belum jadi tenang. Bagaimana cara supaya jadi tenang? Sederhana, saudara. Kita mesti memutuskan dengan akal sehat. Saya berhenti berpikir sebentar, berhenti merasakan sebentar, berhenti melihat sebentar. Mengapa kita diajar berdoa tutup mata, saudara? Supaya membantu kita untuk tenang. Panca indera kita berhenti berfungsi dulu untuk melihat, mendengar, dan merasakan sebentar. Ini kuncinya. Kenapa? Di dalam diri kita ada Raja Maharaja, pengurapan tadi dalam diri kita. Enggak di surga lagi, dalam diri kita. Tenang. Nggak usah hiraukan apapun. Ini namanya berhenti beraktivitas. Makanya ada istilah sabat. Sabat artinya berhenti. Dari semua aktivitas. Berpikir, melihat, merasakan semuanya. Bahkan rasakan di lidah, makan enak, berhenti sebentar. Mengapa? Agar kita bisa masuk dalam doa dan di situ ada pengurapan mengajar kita tentang berbagai hal. Tentang solusi, tentang banyak hal. Bahkan dia memberitahu tentang bagaimana kita mengalami mujizat-mujizat. Ini, saudaraku. Jadi firman Tuhan mengajar kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang kesudahan ini? Dosa di atas itu sudah enggak berdaya. Roh jahat sudah enggak berdaya. Tuhan sudah jadi raja untuk selama-lamanya. Dan Tuhan mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan. Belajar tenang, belajar menguasai diri dengan cara sederhana. Mengambil keputusan, berhenti berpikir. Bisa enggak? Bukan mengosongkan pikiran, enggak. Berhenti berpikir sebentar. Berhenti merenungkan sebentar. Berhenti melihat sebentar. Berhenti mendengar sebentar. Berita-berita apapun. Kita menenangkan diri. Seperti seorang anak kecil di Mazmur 100 yang 31. Menenangkan diri.
dan ingin bertemu dengan Tuhan. Waktu tenang diri saudara, lalu kita mulai merenungkan tentang Tuhan. Mulai doa. Apa yang kita renungkan tentang Tuhan, tentang doa saudara? Tentang janji Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang Tuhan pernah menolong orang lain. Di situ saudara akan muncul. Baik Tuhan dalam wujud roh di perjanjian lama maupun Tuhan wujud jasmani perjanjian baru dalam 4 Injil, maupun Tuhan wujud roh ulang di Kisah Rasul sampai kitab Wahyu, Tuhan yang sama mengajar kita tentang bagaimana dia berkata, dalam hatimu ada pengurapan. Hari apa dulu ya, saya bersama istri dan Maksi ke Rumus RD Kando Malalayang, Dusu Pak Yehuda, Makahinda. Tanya kiri kanan, ya, karena telepon Pak Ai bilang di Irene Blok F, cari, tanya perawat, oh nggak ada nama itu Bapak di sini nggak ada, putar-putar, ya, lalu turun ke Blok E, tanya lantai dasar nggak ada, lantai 2 ada, sudah pulang setengah jam yang lalu, alamak, nah sudah senang saya saja, pulang berarti sudah sehat paling. Sudah baik. Iya, aduh kalau udah begini pulang sama-sama otot. Sementara ya, Ibu Novi nggak ada HP, ada zaman modern, zaman canggih, ada HP, setengah mati. Kecuali malam tunggu orang Majus lihat bintang, saudara. Ini siang bolong nggak ada bintang, itu masalah di situ. Nah itu contoh. Saya nggak tenang, aduh gimana? Ya udah, pulang aja. Mau apa lagi atau ya keluar lewat pintu apa tuh rumah sakit ke sana sampai di bawah kan mudah-mudahan ada nongol orang diberi ya susah sampai di rumah paling ya udah hari ini ada di sini puji Tuhan ya toh berdoa biar mata jadi normal ulang Tuhan tolong ya toh jadi kunci ini saudara ya kita menghadapi keadaan yang tidak menentu, apalagi zaman sekarang zaman kampanye ini. Ya, saudara mungkin ada ikut kampanye silakan aja. Tapi jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan. Tenang, amin. Halo. Dalam diri kita, dalam hati kita ada Tuhan, ada Raja. Ada Tuhan. Izinkan dia mengajari kita. Supaya apa? Kita diberitahu rahasia-rahasia tadi, pengajarannya benar. Betul tidak? Iya, pengajarannya benar. Lalu yang ketiga, agar kamu berdoa, dapat berdoa. Doa itu apa? Yang pertama, itu berdamai. Ya, doa yang seringkali saya ajar. Doa yang baik benar, pertama berdamai. Dengar, Tuhan yang selalu mendengar doa itu Allah yang sangat kudus dan adil. Kalau dalam berdoa ada motivasi lain, sikap berdosa, Tuhan dengar, Tuhan gak kabulkan, saudara. Tidak. Maka langkah pertama doa itu adalah berdamai dengan Tuhan. Amin. Kenapa disuruh tenang? Supaya kita mudah mengoreksi hidup dan langkah kita. Kadang-kadang kalau pergumulan yang berat, kalau kita bahas dalam kitab Daniel, sampai Daniel taruh abu di kepala, saudara. Memakai kain kabung. Saya lihat ke bapak-bapak di Ambon sana, di Maluku itu, kalau berdoa biasa pakai baju khusus. Hitam. Dan mungkin adopsi dari orang-orang Yahudi, nabi-nabi Yahudi yang biasa pakai baju ephod, saudara. Baju khusus doa. Kusuk sekali. Sampai nangis malah. Dan itu biasa terjadi. Apalagi kalau saya nggak lihat orang lain kebiasaan. Bapak saya, saudara. Kalau kami keluarga atau anak-anak sakit berat, saudara, beliau langsung tenang, ambil baju hitam, bawa piring, ada uang nasar. Tahu uang nasar? Uang persembahan kepada Tuhan. Dia taruh, tutup pakai sapu tangan, dia doa. Ya, waktu doa, saudara,
Sampai nangis, saudaraku. Sampai nangis. Dan nanti hari Minggu, dia bawa uang itu ke gereja, saudara. Sebagai wujud syukur bahwa Tuhan menjawab doa. Begitu modelnya. Saudara bayangkan kami adik kakak 9 orang, saudara. 9 orang dibesarkan seorang petani. Susah nggak? Susah. Untung di kampung bisa makan bete, ya bungkahe, saudaraku. Ya, ikan jaring sini mancing sendiri, tangkap di laut. Coba di kota Bitung kayak begini, setengah mati, biaya hidup agak tinggi. Kas makan. Tapi bisa, saudaraku. Kenapa? Kunci sederhana, selain kita bekerja, terang tahu bagaimana langkah menghadap Tuhan yang Maha Kuasa itu. Amin. Ini penting, saudara. Orang tidak luput dari kesusahan hidup dari waktu ke waktu. Tuhan menawarkan mujizat kepada kita. Tuhan gak cari orang yang jago doa, tidak, saudara. Tuhan cari orang yang cara tahu bagaimana melakukan pendekatan dengan Tuhan. Ngerti, saudara? Maka hari ini orang dengar firman tentang bagaimana pendekatan yang benar dengan Tuhan. Berpikir seperti Tuhan. Ada masalah, berhenti bikin dosa. Itu ada. Yang kedua, kita tenang dan mulai berdoa. Dan doa langkah pertama adalah mesti tenang dan berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, orang bisa memuji Tuhan. Pujian kita ada 2 jenis, saudara. Dengan roh dan dengan jiwa. Ada bahasa jiwa. Maka jiwaku pun itu bahasa dimengerti oleh semua orang. Itu bahasa jiwa. Ada bahasa roh. Saudara habis bermazmur kepada Tuhan. Dengar, karunia bahasa roh itu ada 2 jenis peranannya. Yang pertama, sebagai bahasa doa. Itu dilakukan oleh semua orang dalam gereja bisa bahasa roh. Tanpa ada batas. Itu bahasa untuk penyembahan dan doa. Semua, saudara. Dibatasi 2-3 orang kalau bahasa roh pada tingkat tinggi akan keluar namanya nubuat atau pernyataan Tuhan. Maka dibatasi maksimal 3 orang. Itu dalam surat 1 Korintus pasal 12 dan pasal 14. Begitu. Kadang-kadang orang Kristen aja nggak ngerti. Apalagi pendeta yang nggak pernah dibaptis Roh Kudus nggak ngerti. Sesat itu palsu bahasa roh. Siapa bilang? Ngana nggak pernah lahir baru kok ngomong orang lahir baru. Kenapa bahasa roh diberikan kepada gereja Tuhan? Karena pembatalan orang menyembah Tuhan menggunakan namanya mesbah dupa di tabernakel Musa. Di tabernakel itu ada 2 jenis mesbah. Mesbah pertama mesbah korban bakaran untuk perdamaian dosa, ya, persembahan darah untuk dibakar kepada Tuhan. Mesbah kedua di ruang suci adalah mesbah dupa. Itu gereja sudah enggak menggunakan dupa-dupaan lagi. Seperti di kelenteng itu biasa pakai dupa, saudara. Saya kalau lihat muka kelenteng biasa rasa fly, saudara. Kenapa? Cium bau dupa, saudara. Kayak morfin, saudara. Fly itu orang. Tuhan tidak pakai itu lagi. Dia berikan namanya bahasa roh untuk bahasa penyembahan. Maka dalam Roma 8 ayat 26 bilang, roh itu membantu kita dalam kelemahan. Karena orang nggak tahu bagaimana berdoa. Nah itu akan. Nyembah aja. Apalagi kalau sendiri, bahasa roh panjang jo. Saudara berjaya hidup begini. Bangun pagi, dengar. Bangun pagi, jangan kakimu turun ke bumi, ke lantai. Sebelum kau bahas roh beberapa menit di tempat tidurmu. Bisa nggak berjanji begitu? Coba biasakan. Kalau belum bisa, mari biasakan, saudara. Ya, dengan langkah tadi, tenang, kuasai diri, dan mulai berdamai dan bahasa roh, saudara. Coba berjanji, mulai hari ini, mungkin saudara sudah pernah atau biasa lakukan dan belum pernah, saya perintahkan. Hari ini, saudara, mulai. Besok pagi, engkau berjanji Tuhan, sebelum kakiku menyentuh lantai bumi ini, saya menyembah Tuhan dalam roh dulu. Betul tidak? Bisa nggak, saudara? Sangat bisa. Apalagi engkau sudah dibaptis Roh Kudus. Kita akan mengalami perubahan yang hebat.
hal-hal baru, inspirasi baru dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Bilang amin. Halo, amin. Mau lakukan, saudara? Ini sudah. Kenapa? Karena akan menumbuhkan karunia pelayan kita, saudara. Apa yang ditumbuhkan pertama dalam doa ini, saudara? Kasih akan saudara-saudara. Kasih akan Tuhan. Nah ini sudah, lihat. Ya, di ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasih sungguh-sungguh seorang yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini akan tumbuh sifat kasih. Seorang yang bisa menyembah Tuhan dalam bahasa jiwa dan bahasa roh tadi, saudara, akan tumbuh sikap kasih kepada semua orang. Orang lemah mungkin. Kita akan doa dia. Tuhan akan beritahu. Karena dalam Efesus pasal 6, tolong baca ayat berapa tuh? Ayat, coba, 16 coba, atau 18. Efesus pasal yang ke-6. Ya sebentar. Apa tujuan orang berdoa dalam bahasa roh itu untuk siapa saja, saudara? Efesus pasal 6, ya. Kita lihat, saudara, ya, di ayat yang ke-18. 18, lihat. Semua baca, 3 mulai depan ini. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu dalam roh dan berjaga dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita nggak mungkin mendoakan orang kudus tanpa mencintai mereka. Betul? Amin. Saudara tidak mungkin mendoakan saya dalam roh tanpa saudara mengasihi saya, saudara. Nggak mungkin. Dan ini kunci doa dalam alam kekekalan, itu doa dalam roh. Kita bisa melihat saudara kita di mana? Di pulau atau di kapal lagi berlayar, tempat pekerjaan yang jauh. Bagian. Dalam alam roh orang bisa lihat begitu, saudaraku. Dan Tuhan bisa tahu keadaan dia seperti apa. Kenapa? Karena jiwa kita, imajinasi kita akan diberi karunia melihat, membedakan segala roh. Bisa. Saya biasa lakukan itu, alami itu. Iya. Orang paham di Amerika, saudara. Ya, ada orang di Amerika ini Budi sering kali. Dia kalau ada masalah dia kirim inbox. Pendeta doakan saya di sini. Saya langsung doa dalam roh. Dalam alam roh saya akan lihat dia dan Tuhan akan bekerja di sana untuk dia di sana. Itu maksudnya. Ngerti enggak? Lihat, Tuhan siapa? Tuhan kayak cahaya, kayak awan. Biar awan kemuliaan bergu. Itu Tuhan seperti itu, mirip. Tapi bukan awan biasa terlihat di langit, bukan. Tuhan itu nampak. Dan itu butuh latihan rohani, saudaraku. Maka disebutkan sini, orang yang tenang berdoa, dia akan pasti mengasihi saudaranya. Karena berdoa dalam roh kan untuk orang kudus. Betul tidak? Ini rahasia peperangan rohani, saudara. Orang lihat setan ganggu, langsung usir dalam nama itu. Nama berdoa dipimpin roh Tuhan. Dalam alam kekekalan. Betul tidak? Halo? Roh akan bekerja di dalam hidup setiap orang. Dalam gereja, dalam pelayanan. Nah ini saudara. Jadi kita lihat mengasihi seorang akan yang lain. Orang bahas roh ke baku binci, itu bukan roh kudus, saudara. Terkontaminasi, saudaraku. Bukan bahasa roh yang murni. Bahasa roh murni akan keluar karunia roh. Yang pertama disebutkan sini kasih mengasihi sama. Jangan sesama saudara. Setru pun kita berdoa untuk dia, Alkitab mengajarkan. Betul ya? Setrumu lapar, beri dia makan. Doakan musuhmu. Ini bahasa roh, saudara. Berdoa untuk orang kuat umpamanya. Siapa orang kuat? Orang yang punya pengaruh hebat dengan kuasa gelap. Itu orang kuat. Kita berdoa dalam bahasa roh, Tuhan akan ungkapkan apa dan bagaimana. Ini bukan sok rohani, tidak. Ini Alkitabiah. Saudara lihat Paulus berdoa dalam roh dan dia melihat ada tangan menggapai di Makedonia, datang menyeberang, tolong kami.
Dan dia ambil keputusan, kita mesti ke Makedonia. Ini firman Tuhan. Kalau orang belum pengalaman, pendeta sekali belum pengalaman, dia akan berkata, oh ini sesat. Enggak. Coba cukup rendah hati, ambil puasa, kau berdoa dalam roh, cukup panjang waktu. Pasti kita akan alami, saudara. Kita akan melihat karya dan perbuatan. Kenapa? Karena Tuhan itu membuat kita menjadi partnernya, betul tidak? Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, dia mau orang jadi partnernya. Partner kerja Tuhan, betul tidak? Mitra kita itu Tuhan, selain mitra yang sesama orang lain. Mitra utama kita Tuhan yang memanggil kita. Dia berjanji, dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Berarti dia nggak kemana-mana, tetap beserta kita. Seperti bayangan begini. Berjalan ikut bayangan. Itu Tuhan. Tuhan siapa? Dia roh. Di mana? Di hati kita. Urapan ada dalam diri kita. Dia mengajar. Dia mengungkapkan. Ini sudah. Terkadang kalau orang nggak tenang, banyak cerewetnya, banyak gelisahnya. Roh Kudus malah jadi dinonaktifkan, saudara. Lalu dia muak lihat orang kelakuan, dia tinggalkan orang. Bahkan saya berkata dia akan berbalik jadi musuh menyerang kita. Karena kita menduka citakan dia. Ini hebatnya itu. Orang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, saudara. Amin. Ya, beralam roh. Untuk orang kudus, juga untuk siapa? Untuk pelayan-pelayan Tuhan di ayat 19 episode, ayat 19. Untuk rasul-rasul, untuk pemberita Injil. Ya, untuk misionaris di tempat-tempat yang rawan bencana, peperangan, itu saudaraku. Sungguh dahsyat. Saya pernah dengar kesaksian sebuah video begini. Sepasang misionaris muda, orang dari negara Eropa sana datang di Afrika, saudara. Kau di Afrika bukan di kota lagi, di pedalaman paling jauh. Hanya pakai hewan ke situ, nggak ada kendaraan, saudara. Pakai hewan, kuda atau apa. Itu pun orang punya kuda. Kalau nggak punya kuda, jalan kaki berhari-hari bersama. Sampai sana kan orang ini mulut Eropa, senang makan roti, ya tiap hari makan hasil kebun. Aduh, mulut sudah nggak tahan mau makan roti. Lalu dalam Tuhan kasih roti, kuat orang makan sedikit. Di hutan, saudara. Nggak ada toko, nggak ada apa-apa. Orang berdoa dalam roh, saudara, beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba dalam doa, orang lihat ada seorang datang. Nampak, Tuhan Yesus paling datang. Buka mata, nggak ada orang. 2 hari kemudian ada satu orang misionaris datang, saudara. Bawa roti, saudara. Bayangkan, jalan kaki berhari-hari sampai ke tempat itu hanya bawa roti 2 orang ini. Saudara lihat, ajaib enggak? Ajaib, saudaraku. Nah, Tuhan melatih kita seperti kita punya partner. Makanya kalau teman sebaya kita, teman sahabat meninggal, jangan terus kecewa. Asal jangan Tuhan tinggalkan kita. Kenapa? Sudah lihat di zaman Daud, saya baca riwayat Daud ini, saya kadang-kadang saya menetes air mata, saudaraku. Dan satu peristiwa di mana saya terharu melihat kisah Daud ini. Waktu kota Siklag terbakar, rumahnya dibakar, keluar ditawan, seluruh Israel ingin lempar dia dengan batu, saudaraku. Apa yang dia lakukan? Dia tenangkan hatinya. Dia berkata, ambil baju efod kemari. Dan dia berdoa nyembah Tuhan. Dia tanya Tuhan, Tuhan bagaimana? Tuhan bilang, bangkit, serang musuhmu itu. Dan bebaskan keluargamu. Dan dia lakukan, sudah. Lalu saya renungkan, kenapa Tuhan sangat sayang pada Daud? Ternyata Daud punya kelebihan adalah suka menyembah Tuhan di tengah situasi apapun. Itu Daud. Dalam kesukaran yang besar, dalam kelimpahan yang berlimpah-limpah, dia suka menyembah Tuhan. Amin. Kasih tahu, kalau engkau suka menyembah Tuhan, Tuhan sangat cinta pangan. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang sulit, saudara. Ya, bahkan dalam Mazmur 56 ayat 9 itu, dia mencatat setiap apa membuat penyebab air mata kita jatuh ke bumi.
Kesukaran apa buat air mata? Dia Tuhan catat semua. Betulnya. Kekuatan seorang pemimpin bukan hebatnya banyak bicara, tidak saudara. Kuat menyembah Tuhan. Lihat Musa di zaman sukar. 40 tahun gas makan orang Israel. 600.000 kepala keluarga. Gas makan tiap hari. Padang gurun, jangan bercanda. Tidak bisa tanam apa-apa, saudaraku. Tapi Tuhan bisa lakukan. Kenapa? Pemimpinnya suka nyembah Tuhan, suka berdoa. Amin. Bahkan Tuhan pernah tantang Musa. Waktu dalam Ulangan 11. Mereka minta daging. Lalu Tuhan berfirman, saya akan kasih daging kepada kalian makan selama 1 bulan penuh. Musa tanya, dari mana datang daging itu Tuhan? Apa Tuhan jawab? Kuasaku mampu melakukan semuanya. Itu hebat, saudara. Kuasa Tuhan mampu melakukan semuanya. Ini penting. Satu gaya hidup kita dengan Tuhan. Hidup kita ada masalah. Jangan takut. Masih ada Tuhan. Amin. Sembah Dia, minta pertolongan dari Tuhan. Dia bekerja tepat waktu. Jangan merasa sendiri. Kalau kita dalam kesukaran merasa diri sendiri atau merasa sendiri, ini boleh. Kita menghina Tuhan. Tuhan berjanji bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Selama Allah masih ada, tetap ada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, selama alam ini masih ada, situasi apapun yang kita hadapi, alam dengar, masih ada Tuhan. Tenang dan menyembah Tuhan. Halo? Tuhan pasti lakukan, saudara. Yang pertama tadi dibangkitkan waktu itu berdoa adalah kasih, saudara. Yang kedua, Tuhan bangkitkan potensi kemampuan kita melayani. Ini disebutkan di ayat ini, saudara. Ayat tadi ya. Balik lagi, saudaraku. Lihat. Ya. Di ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tuhan membangkitkan, saudara, potensi atau memberikan potensi kemampuan untuk kita. Pertama, karunia untuk suka melayani, berkorban. Suka tampung orang. Tuh. Hebat enggak, saudara? Hebat. Saya kemarin enggak ikut doa puasa hari Jumat karena saya diminta untuk jadi pembicara di Bible Camp, JDA, Jaringan Doa Anak. Dan juga jaringan doa sekota. Jadi, wah, dari sore pembicara, malam ada api unggun, besok pagi pembicara lagi, saudara. Jadi kemarin di atas, saudara. Ya, banyak orang. Sampai saya beli ya air, saudara, beli tangki air untuk mereka mandi. Mereka bisa menggunakan air. Sampai pagi hari air habis, saudaraku. Ya, saya telepon langganan bawa air. Bawa air straight kemari. Dari atas nggak ada air, tiang awan nggak ada, saudara. Ya, saya bersyukur hari Jumat malam itu di atas hujan. Tapi hujan cuma sebentar. Sebentar saya mau bakar api unggun, hujan datang, saudara. Lalu bilang, aduh, nggak ada minyak sudah. Terang sulap saya bagaimana bisa menyalakan api. Ya. Lalu bilang begini, berani Dika nggak menyala gimana? Sudah tenang. Ambil karton, bakar karton kasmas dikai. Menyala besar, saudara. Dorang giring-giring lapangan di atas, saudara. Habis api menyala, habis berdoa, impartasi kuasa. Tak lempar kiri kanan anak-anak di situ, saudara, di lapangan di atas. Kuasa Tuhan besar Jumat malam di atas, saudara. Kenapa? Karena waktu kita menyembah Tuhan dengar baik-baik. Kasih muncul, kuasa pun nampak. Amin. Kuasa untuk kita melayani. Kasih tampungan. Dorang tidur di mana? Di ruang pesta ibadah terbuka itu. Tidur situ. Ya, dorang bawa karbet merah, gelar. Tidur dari ujung ke ujung, saudara. Penuh sesak di ruang itu. Semua tidur situ. Sebenarnya ada kamar. Nggak usah, di luar sebenarnya. Nggak dingin. Pokoknya bawa ini, jaket, pakai jaket orang. Dorang bawa api unggun kemarin, taruh di sekong. Api, ya, terus ini, wah dorang tidur. Saya bayangkan kalau Dedi dan teman-teman tidur sini. Ya, Yudsin berarti di satu malam orang bikin retreat di atas tuh, sadap tuh, saudara. Halo.
mau bergila, wah luar biasa, saudara. Lawatan Tuhan besar. Ini penting, saudara. Kita ingin mengalami revival, saudara. Kita mesti berdoa, menyembah. Ada terobosan besar. Gereja lain ada terobosan. Orang biasa-biasa suam-suam. Aduh, kita bikin Tuhan berduka ini dia. Iya, toh? Itu. Terurunan masing-masing sumbang barang 50.000 beli masjid bikin di atas toh. Waktu malam orang tidak menyembah Tuhan, urapan Tuhan besar. Haleluya. Biar terguling sampai kintal enggak apa-apa. Ada rumput duri situ terima lo banyak-banyak, enggak apa-apa. Karena Alkitab bilang kalau orang terluka, sakit badan, berhenti bikin dosa aja. Amin. Itu aja sudah. Ya kita diajar Tuhan menikmati kuasa Tuhan yang besar. Muncul hal yang pertama adalah memberi tumpangan, saudara. Yang kedua disebutkan di sini di ayat yang ke-10, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Akan muncul aneka karunia pelayanan. Dalam diri kita ada urapan tadi, muncul aneka karunia kemampuan. Ada yang bisa berdoa orang sakit sembuh, ada yang bisa berdoa dengan iman, itu muncul saudara. Karunia manifestasi kuasa Roh Kudus terjadi saudaraku. Itu adalah kemampuan perkakas Tuhan, kemampuannya Tuhan dalam diri orang percaya. Digabung dengan pengurapan tadi. Kalau kita berdoa akan muncul saudara. Halo? Akan muncul iman. Orang punya iman. Percaya janji Tuhan sudah. Tapi Tuhan juga punya iman. Dengar baik-baik. Tuhan punya iman. Namanya karunia iman. Dengar. Karunia iman itu imannya Tuhan. Dia taruh dalam diri kita yang diurapi Tuhan. Untuk memindahkan gunung. Untuk menyelesaikan masalah. Itu yang karunia iman. Ada juga karunia mujizat. Karunia kesembuhan. Saudara bisa baca ya 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 itu. Dan juga karunia pelayan yang lain. Saya baca dalam bukunya Peter Jongren itu, Peter Wegner itu ada 25 karunia. Seorang untuk melayani Tuhan. 25 loh saudara. Manifestasi ada 9, itu manifestasi. Tapi untuk melayani itu ada 9, ada 25 saudara. Nah, itu biasa bekerja sama dengan kelakuan, perilaku pribadi kita tiap hari. Ya, toh? Ada karunia melayani kayak Marta, ada yang karunia apalagi menasihati, itu macam-macam muncul sudah. Dari kuasa roh ini bekerja. Tuh. Orang lahir baru dia lihat, banyak karunia. Itu kebanggaan orang. Amin. Enggak harus kita dapat doa, kasih doa enggak saudara. Kalau karunia roh bekerja itu gampang, masalah kita atas semua. Iya toh? Kenapa di gereja ini kalau ibadah atau ada Natal, saya jarang bikin panitiaan saudara. Karena saya lihat sana punya karunia itu sudah bikin ini, pasti masing-masing bos dengan kemampuan. Selesai kan? Bikin panitia rapat banyak kali, ya gula habis, cookies habis, nggak jalan-jalan panitia itu. Tapi coba masing-masing kenal dan berdoa roh, muncul dia. Sana bisa bikin ikan, bikin cookies, ini atur kursi, kelar. Sana pimpu dia, kelar acara. Nggak bakal lain, betul tidak? Iya toh? Tapi kalau kayak dia begini, KP aku terbit bikin panitia akan berbagi gereja toh, supaya semua bisa terlibat. Kalau jemaat lokal, kebanyakan panitia, kebanyakan rapat, banyak di Lamu lagi. Tahu Lamu? Nah, ya. Tapi kalau lihatin cara Tuhan bekerja, hebat saudara. Memberi tumpangan, aduh hebat tuh. Ini ada calon pekerja pelayan Tuhan dari sana, Poselagon. Boleh berdiri. Lydia mana? Ain ITP Bando, bagus ya. Coba putar badannya Madli ini. Sebentar ikut belajar. Khotbah ada kirim. Masih bujangan juga, sebab ada yang naksir. Tinggal di kampung. Enggak, cuma kasih tahu gitu. Ya, nah gitu. Memberi tumpang, hotman telepon. Ada kamar nggak? Sudah ada kamar, tinggal John. Nah, gitu. Karena dia lagi rinci jemaat di desa lain, saudara. Nah, dia ini calon gembala di situ. Lagi sebentar dilatih. Begitu. Nama Lydia, marganya Loho. Ini keluarga dengan ini, Bapak Odi ini. Sebentar bapak kenal Bapak Loho, mana Bapak Loho berdiri, boleh Bapak Loho?
Bapak Loho di belakang itu angkat tangan. Ini marga Loho dia. Ini marga Loho dia. Aduh. Saya waktu datang, marga apa Loho? Ini saudara Bapak. Oh, di Loho, Bapak sudah. Oh, minta uang saya bantu Bapak Loho. Nah, jadi kita lihat sini bahwa muncul karunia-karunia, betul tidak? Iya toh? Sehingga orang nggak canggung, itu hebatnya Tuhan tuh. Potensi muncul. Jangan kita orang Kristen hanya ekstrim begitu. Akhir zaman terus, antikris terus. Sampai-sampai jemaat jadi pemalas. Akhir zaman, cari doi, cari Tuhan saja. Maka apa ngan semua hidup? Mesti makan. Betul tidak? Tuhan kasih karunia, Roh Kudus kasih karunia untuk Tuhan berkarya di bumi ini untuk melayani, untuk menyelesaikan berbagai kesulitan. Betul tidak? Pemerintah yang baik hati kasih BPJS itu luar biasa, terhormat pada pemerintah. Tapi itu bukan semuanya bisa. Tapi Tuhan kasih kemampuan karunia untuk kita saling melayani, saling mendoakan satu sama lain di dalam berbagai macam. Ini manfaatkan ini. Ya, toh? Ada apa-apa tenang, berhenti bikin dosa, doa nyembah sampai potensi kemampuan karunia muncul dari diri kita. Doakan juga. Ya, kadang-kadang enggak doa, cuma lihat begitu, saya lihat Tuhan sujama dia sana. Saya Tuhan sujama, selesai itu. Kenapa? Kadang-kadang Tuhan begini, kadang-kadang Tuhan suruh kita tumpang tangan. Enggak semua terdoa orang tumpang tangan, enggak semua saudara. Tergantung perintah roh Tuhan dalam batin kita. Betul ya? Sudah lihat Yesus di Alkitab? Enggak semua ditumpang tangan, enggak semua dia pakai minyak, enggak. Kadang-kadang dia perintah, pergi, basuh muka di Siloam, engkau akan melihat. Ayo angkat tilam berjalan. Dia enggak doa, angkat tilam. Kenapa? Dia lihat Bapa roh itu bekerja, saudaraku. Ini maksudnya. Apakah itu hanya sejarah? Tidak. Tuhan tidak berubah, perbuat tidak berubah. Dia bekerja zaman lalu. Dia bekerja hari ini bahkan sampai selama sama. Tuhan ini melatih kita kepekaan, melihat Tuhan bekerja sebagai partner. Ngerti saudara? Ini saudara. Bagi. Jadi tugas kita nyembah Tuhan, Tuhan kasih kepekaan gitu, lihat. Oh iya. Nah, terlihat muka, sampai jantung hati dia. Masalah, begini masalah. Kenapa? Dia Tuhan, dia sebagai omniscience. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha tahu. Dia tahu dan kemampuan itu dia berikan kepada penyembah-penyembahnya. Amin. Amin saudara. Dia berikan kepada penyembah. Saudara lihat contoh di Alkitab. Elisa. Waktu Naaman datang untuk disembuhkan, Naaman ya disuruh Naaman pergi berenang di Kali Yordan 7 kali ya, lompat ya, berenang 7 kali. Lalu dia datang tunjukkan dia, sudah sembuh Tuhan. Dan terima persembahanku sebagai ucapan terima kasih saya. Elisa enggak terima persembahan itu. Lalu Naaman berkata, sudah kita bawa ini ya, tanah stok robak ya. Dari sini mau saya bikin ruang doa saya. Ya, luar biasa saudara. Kadang-kadang orang dari Indonesia begitu lagi. Ke Israel, bawa batu, bawa tanah di sana, taruh di sini. Ini tanah Israel diberkati. Saya lihat beberapa gereja di Bitung, mana-mana begitu. Dari Israel bawa batu sana taruh. Peletakan batu, taruh batu Israel lagi saudaraku. Berhenti itu cara Naaman sendiri. Ini lihat bawa tanah satu gerobak saudara. Dari Israel. Pakai bendi. Naaman. Untuk apa? Ruang doa. Kenapa? Karena tanah di negara kami sudah tanah yang penuh dosa. Jadi tanah ini supaya mentahirkan. Kayak garam begitu. Mas dalam sayur enak. Ini prinsip begitu. Contoh begitu. Nah udah bawa aja. Tanah dia bawa. PDP nama Gahasi, hati nggak enak saudara. Ya, Naaman sejauh sampai di sakrat, dia lari dus-dus saudara. Lari dus, balik. Sampai bilang, Tuhan kok meluh hati pangoni. Kenapa? Kasih pak kita juga, Tuhan nggak mau. Saudara tahu, Elisa dalam ruang doa dia lihat Naaman, soalnya Gahasi lagi dus-dus Naaman, saudara bayangkan. Enggak ada CCTV saudaraku. Zaman itu, zaman purba nggak ada CCTV, saudara. Kayak saya sekarang taruh CCTV di sana, saudara. Saya bisa lihat dari sini, Mas Adi kamu, siapa dah? Nah ini, nggak ada CCTV, saudara.
Saya lihat tadi ngana lari ikut Naaman mau. Oh nak, kita kok cuman berapa sebab subhan ni boleh nak sini. Lalu apa kata Elisa? Karena engkau mengambil harta Naaman, terima juga penyakitnya. Bayangkan, seorang diurapi Tuhan bisa pindahkan penyakit loh. Iya toh? Bisa, itu Naaman. Elisa bisa. Kenapa? Terima penyakit kustanya. Saya baca, pasti bisa Kang pindah penyakit. Iya toh? Umpama, terima penyakit jantung Bapak ini. Kenapa? Terima. Itu otoritas yang luar biasa, orang berdoa dalam roh. Saudara rindukan hal-hal seperti itu, amin. Itu kunci inti kita mengiring Tuhan. Bayang, iya toh, betul tidak? Iring Tuhan tuh enak di situ. Ya, Yesus berkata, engkau juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan bakal lebih besar dari aku kerjakan. Itu hebatnya orang percaya itu. Betul tidak? Halo? Nah ini, melayani Tuhan, hebat tuh. Beri aku Tuhan hikmat untuk mengajar. Kemampuan berkata-kata. Ya toh? Kemampuan bikin mujizat. Tinggal doa minta dan menyembah Tuhan. Jadi itu saudara. Kemampuan usir setan. Nah, dari setan kepala angin, kepala bas sampai setan besar. Ya betul ya. Ini saudaraku ya. Nah saudara. Melayani. Terus berarti kan. Supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu. Karena Yesus dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Hebat tuh. Nama Tuhan dimuliakan, kuasa Tuhan punya, orang jadi partner Tuhan, luar biasa. Orang akan berjalan bersama Tuhan. Saya sering kali naik pesawat terbang, dulu dah. Saya berkata Tuhan, terima kasih. Naik pesawat sama-sama. Haleluya. Amin. Luar biasa. Saya pertama kali naik pesawat, saya kagum sekali. Wah, saya bilang ini pertama kali naik pesawat tuh. Naik pesawat, lihat awan, lihat luas, lihat nggak lihat apa-apa. Kita sunyinya begini, karyamu besar dan agung, sempurna kau buat semua. Wow, hebat sekali naik pesawat Kang. Enak, duduk dapat makan lagi. Iya toh, ada awan sedikit, kita masih cuaca buruk. Karena itu balik ke tempat, ikat pinggang. Ada orang suruh pakai Tuhan berdarah, tidak perlu darah. Tuhan berdarah, nggak perlu. Amin. Halo, ya saudara. Pesawat betul goyang. Terbang dari Manado sampai Jakarta kan melewati laut, pulau, laut. Biasa tuh. Tekanan udara atas laut beda dengan di atas gunung beda. Itu goyang dikit. Lewat itu lagi, tergoyang lagi. Begitu. Dia berapa kali goyang? Dari Samrat mau masuk Amurang, tergoyang situ. Lepas Amurang, tergoyang lagi saudara. Ya toh? Sampai di Palu tergoyang, lepas Palu tergoyang dikit. Masuk Kalimantan tergoyang dikit. Lepas Kalimantan sama di situ. Itu katakan udara beda-beda. Ya toh? Nunggu aja. Puji Tuhan. Sadap. Haleluya. Ya toh? Nikmati aja. Kalau enggak assalamualaikum. Itu karena orang takut jatuh dari itu. Apalagi orang fobia tempat tinggi, sudah gampang-gampang. Iya. Naik pesawat, pendeta saat dari Bitung sama-sama naik pesawat. Ya. Kalau pesawat ya, bagus yang turbulensi terus saudara. Dia bilang, kita pikir saya pesawat sepatah. Gampang cuma patah. Barang tipis begini nggak patah Kang. Ya. Belajar teknologi. Oke, puji Tuhan. Jadi kesimpulan kita hari ini begini saudara. Ya. Kita bersyukur ya anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan. Kalau ada masalah, ada kesukaran, tenang dan jangan bikin dosa baru. Amin. Halo, itu kunci pertama saudara. Yang kedua, kalau kita tenang, mulai berdoa. Saudara bisa memuji Tuhan dengan jiwa atau bahasa akal dan juga bisa memuji Tuhan dengan bahasa roh. Nggak usah besar-besar, dalam hati juga boleh. Tapi kalau besar-besar juga boleh, tergantung bawaan. Tapi jangan kalau tinggal di Perum, kau suara besar-besar. Orang pikir rasukan setan di sebelah. Kenapa nyong itu? Besar-besar dah. Lagi itu jam 7:05 kepala miring itu. Jadi bersandungan malah, iya toh? Iya toh? Kenapa dia? Jam 7:05 dia sudah.
Nah ini bahasa roh. Bahasa roh kok begitu ya? Orang nggak ngerti jadi bahasa sandungan, ngerti nggak? Halo? Bisa dalam hati. Atau di jalan raya boleh, di auto boleh, di bis ada birman sebelah, enggak kedengaran. Kenapa? Dalam hati, kayak Imam Ilhana begitu. Dalam hati, bisa. Fokus ke Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Yang muncul kasih dan karunia muncul. Untuk kita melayani, ada solusi jalan keluar. Bilang amin. Iya toh, jalan keluar. Ini kuncinya. Jadi yang paling terakhir kunci adalah lihat zaman Yesus waktu bikin mujizat air jadi anggur. Apa Tuhan katakan? Waktuku belum tiba. Apa waktu itu? Tunggu dia menyembah Bapa dulu. Karena dia kan masih manusia, dia tetap manusia. Kalau tetap manusia dia mengikat dirinya, saudara. Dia mesti ada waktu nyembah sampai dapat perintah dari Bapa, baru dia bisa bertindak air roba jadi anggur. Timing Tuhan itu waktu kuasa Tuhan turun. Kisah 1 ayat yang ke-8. Begitu. Kita kuasa, kita akan bertindak, dan orang bisa melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari orang datang menyembah Tuhan di siang hari ini.